kabarnya semua? Baik-baik. Oke. Kita kelas sebelum belajar persiapkan dulu. Yuk doanya, yuk. Duduk siap. Siap. Mana teman-teman sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ingatkannya namanya, coba baca dulu. Ya Pak Guru. Aksari Suba, hadir Pak. Diana, Ada Pak. ya, Vivi, Ada Pak. Tila, Satu Pak. kenapa? Tidak tahu Pak, tadi rumahnya datang. Suratnya mana soalnya? Suratnya ada di guruan di itu Pak, di wali kelasnya kita. Oh iya. Oke. Sebelum kita mulai, kita yakin dulu. Supaya semangat kembali ke sekolah. Oke? Oke Pak. Bener. Nah, kita nyanyi lagu sosok bergembira. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Oke, silakan duduk. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak Guru mau tanya dulu. Masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang norma? Norma ada berapa? Ada Pak. Ya, Vivi, silakan. Norma hukum, Ya, norma Vivi. kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan. Iya, betul sekali. Oke. Sudah bisa kasih contoh norma kesopanan di sekolah. Siapa? Angkat tangan. Bagus. Norma kesopanan di sekolah. Sebenarnya tadi apa tadi soalnya? Norma kesopanan di sekolah. Norma kesopanan di sekolah satu. Contohnya seperti menghargai guru, mengajar. Ya. Siapa lagi? Menghargai teman Pak. Ya. Vivi. Sama Pak. Oke, jadi contoh norma kesopanan salah satunya yaitu memakai pakaian seragam sekolah yang jelek. Oke. Selanjutnya kita lanjut pada materi hari ini. Ya. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang musyawarah. Siapa yang kalau ada masalahnya tidak bisa selesaikan sendiri? Siapa? Saya Pak. Ya. Soalnya tadi kita selesai di sini. Jadi kalau kesulitan begitu, apa yang dilakukan? Diam-diam saja Pak. Jangan kenapa karena sulit. Iya Pak. Ya sulit ya. Ya Pak. Iya. Nggak tahu mau harus apa untuk selesaikan masalahnya. Iya Pak. Nah, jadi jika kita kebingungan atau kesulitan untuk menyelesaikan masalah suatu masalah, alangkah baiknya kita lakukan musyawarah, entah itu dengan teman atau dengan orang tua atau keluarga. Ya, jadi dengan musyawarah apa yang kita dapat?
Ya, solusi atau kita diberi pendapat oleh teman-teman atau orang tua atau keluarga lain atau kerabat lainnya. Oke, betul. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari musyawarah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tujuan dari musyawarah. Siswa mampu mengetahui manfaat dan ciri dari musyawarah. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui kegiatan musyawarah yang akan dilakukan. Oke. Jadi dari penjelasan tadi, apa sih itu musyawarah? Ada yang bisa sampaikan ke Pak Guru apa itu musyawarah? Saya Pak. Ya, silakan. Kegiatan yang dilakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Ya, tuh, yang lain ada? Bisa? Ada. Oke, ada. Jadi musyawarah itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu syawaroh, yang artinya berunding atau membuka atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas atau membicarakan masalah untuk dalam mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dalam sebuah musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan musyawarah tersebut harus dilaksanakan dengan penuh Tanggung jawab. oleh seluruh anggota musyawarah. Oke. Jadi Anda bisa sampaikan ke Pak Guru apa itu tujuan apa sih tujuan musyawarah? Tujuan musyawarah ada yang tahu? Saya Pak. Ya, apa? Untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Lagi. Eh, Vivi? sama Pak. Ya. Agus? Sama. Oke. Jadi manfaat musyawarah itu ada 2. Yang pertama mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Itu yang disampaikan oleh Yana. Oke. Adapun kapan kita harus bermusyawarah? Yang pertama itu ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus dilakukan secara bersama. Yang kedua, harus baca. Ketika kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke, itu ya. Jadi kita menemui suatu permasalahan yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke. Berikutnya manfaat musyawarah. Vivi baca. 1. Melatih menentukan pendapat, usul dan ide. Yang kedua, Masalah segera dapat terpecahkan. ya, yang ketiga. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Stop. Lanjut Diana. 4. Membangun rasa kebersamaan. Ya, 5. Menghindari prasangka dan pertengkaran. Ya, yang ke-6. Melatih menghargai perasaan orang lain. Yang ke-7. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Oke, jadi manfaat dari musyawarah yang pertama melatih mengemukakan pendapat usul atau ide. Jadi kita di sini ketika kita masuk dalam suatu forum atau dalam kita dalam bermusyawarah, kita jangan hanya duduk diam mendengarkan, tapi kita mencoba untuk mengeluarkan pendapat atau tidak gagasan kita sampaikan bahwasanya harus begini-begini, tidak boleh kita duduk diam
memberikan kami selesai, tidak boleh. Kita harus kalau ada yang kita pikirkan tentang jalan keluar suatu masalah, yang terpikirkan atau yang terlintas pikiran kita keluarkan supaya sekiranya bisa membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua itu, ya masalah sekira dapat terpecahkan. Jadi dengan kita melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah, kita mengambil pendapat, jadi suatu masalah itu bisa terpecahkan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita musyawarah tidak hanya satu orang, maksudnya jadi dari satu, dua, atau mungkin tiga, dan seterusnya. Jadi dalam bermusyawarah kita memberikan pendapat. Ketika orang memberikan pendapat, kita harus mendengarkan pendapatnya. Tidak boleh kita potong pendapatnya atau kita mencela pendapat orang lain. Begitupun kita, ketika kita memberikan pendapat, kita juga harus menghargai pendapat kita. Ya. Dari situ kita bisa menyatukan pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan. Terus kita akan memilah kembali pendapat mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kedua, membangun rasa kebersamaan. Dengan kita mengikuti musyawarah termasuk dalam forum atau dalam untuk memecahkan suatu masalah, di situ dapat menyatukan kebersamaan karena di situ kita akan berkumpul bersama, duduk bersama, berbicara bersama untuk menyelesaikan suatu masalah, sehingga dari situ kita akan mengenal satu sama lain. Jadi akan membangun rasa kebersamaan. Ya, kita akan saling mengenal satu sama lain. Yang kelima, menghindari rasa pertengkaran. Ya, jadi selain poinnya tadi itu, yang kedua itu menghindari masalah dan pertengkaran. Jadi kita ketika teman memberikan pendapat, kita menerima dengan baik. Kita terlalu jelas sehingga dengan cara seperti itu kita akan menghindari prasangka dan pertengkaran, prasangka yang buruk, ya. Dan kita akan berkelahi dengan orang lain, dengan teman atau keluarga yang lainnya. Yang keenam, berarti menghargai perasaan orang lain. Ya, seperti yang sudah disampaikan, jadi kita menghargai pendapat orang lain, kita tidak bicara, tidak membuat pembicaraan, kita secara langsung kita sudah menghargai perasaan orang lain. Ya, bagaimana rasanya kalau kita yang berbicara terus, teman dia membuat pembicaraan kita atau dia mencela ucapan kita, pasti kita tidak senang kan? Yang ketujuh, keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Ya, jadi ketika kita memberikan pendapat atau orang memberikan pendapat, kita harus hargai terus. Setelah pendapat semua disatukan, kita akan memilih pendapat yang mana yang baik, mana yang tidak. Dari situ kita akan memilih keputusan yang mempunyai nilai keadilan yang dapat diterima oleh semua orang. Dan kita betul dengan merasa penuh tanggung jawab. Berikutnya ciri-ciri musyawarah yang baik. Aku baca yang pertama, dilakukan berdasarkan keinginan bersama. Ya. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Vivi, tiga. Pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Oke, Diana, cepat. Mengutamakan kepentingan bersama. Ya, jadi ciri-ciri musyawarah itu, ciri-ciri musyawarah yang baik itu, yang pertama ini ya, berdasarkan kepentingan bersama, bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga itu dipahami oleh peserta lainnya, dan yang keempat mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dalam musyawarah itu keputusan yang diambil itu harus diterima seluruh anggota
dapat diterima oleh orang lain. Ya. Ya, kegiatan musyawarah dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oke, aku mau tanya dulu, TV, pernah lihat apa saja contoh musyawarah di sekolah? Di sekolah seperti pemilihan ketua kelas Ya, pemilihan ketua kelas, apa lagi? dan penentuan jadwal piket. Ya, betul. Jadi untuk apa yang disampaikan oleh Vivi tadi sudah betul. Terus, aku mau tanya lagi, contoh musyawarah dalam lingkungan keluarga, Yana. Bermusyawarah untuk menentukan jadwal liburan Pak. Jadi kalau di jadwalnya itu harus kita mengikuti ayah atau ibu. Jangan sampai ayah sibuk. Jadi kita jadi sejalan-jalan kalau kita tidak bermusyawarah dulu Pak. Ya, lagi bisa. Bermusyawarah untuk membagi tugas membersihkan rumah. Begitu. Jadi kalau kakaknya dia sekolah sini berarti adiknya pulang sekolah itu dia harus langsung kerja membersihkan rumah. Supaya kakaknya pulang sekolah itu kan capek Pak. Jadi bisa membantu kakak untuk tidak lagi membersihkan rumah. Ya, betul. Oke, yang pertama tadi diskusi sama keluarga ya. Itu Iya, dengan Pak. liburan. Misalnya ini mau liburan, jadi bapaknya, ibu, anaknya, ibunya, terus bicarakan mau liburan kemana, atau yang disepakati, bersama supaya senang. Nah, terus yang ketiga itu di lingkungan masyarakat. Kalian bisa, terus bisa? Saya Pak, Ya, Pak. sebenarnya itu seperti bangun pemilihan umum, pemilihan seperti daerah, presiden. Selanjutnya pembangunan jalan, Ya, itu bisa dijalankan. ya. Ada lagi yang lain? Vivi, Gena, Pak, saya Pak. ya, Gimana sekolahnya? ya. Saya Pak. Ya, Gena. Bermusyawarah untuk membagi tugas menjaga lingkungan. Ya. Masyarakat. Kamu dengar? Iya Pak. Semuanya betul. Jadi apa yang disampaikan Agus, Vivi, Gena sudah betul. Jadi untuk dari masyarakat itu, kayak contohnya itu yang disampaikan Agus tadi semua tadi. Daerah dan kepala daerah. Kalau secara di masyarakat itu bentuk kecilnya itu pemilihan ketua RT atau ketua itu kan menurut musyawarah juga kan. Oke. Ini kegiatan musyawarah di keluarga. Yang pertama pembagian tugas membersihkan rumah. Jadi keluarga juga rumah tangga kita wajib untuk membagi-bagi tugas supaya tidak kelelahan dalam membersihkan rumah, kayak nyapu, mengikat, bermain piring dan sebagainya. Itu yang kedua menentukan tujuan berlibur bersama keluarga dan saya sampaikan tadi supaya ketika kita berlibur itu senang karena kita menjaga kita berlibur. Yang ketiga menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek atau saudara. Nah, itu juga kita melalui musyawarah apa yang tepat yang tidak sibuk. Yang kedua menentukan waktu bermain dan belajar. Jadi supaya waktu bermain anak atau belajar juga dibatasi. Jangan kalau bermain terus, belajar terus, kami capek juga. Iya Pak. Berikutnya musyawarah di sekolah. Ya, kembali di kelas supaya teman juga tidak gaduh. Kita mematuhi yang penting atau suara. Yang kedua pembagian hari untuk tugas pikir kelas. Itu juga pasti kita melalui musyawarah baru masuk bersama dengan berbuat yang lain. Ya. Terus yang ketiga melakukan peraturan kelas. Ya, peraturan kelas juga itu kita melalui musyawarah.
Dari contohnya itu sampah terboleh Dibuang dibuang sembarangan. sembarangan, baik di dalam ruangan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang keempat, pemilihan kesehatan antar peserta kelas. Ya, itu pasti melalui musyawarah juga. Pasti guru akan menjamin kepada murid-muridnya siapa yang bisa mengikuti lomba tertentu, misalnya catur atau apa, ini terus senam. Berikutnya musyawarah di masyarakat. Ya, yang pertama tadi seperti yang seperti tadi pemilihan ketua RT atau RW. itu melalui musyawarah. Yang kedua, penentuan tugas fiskal yang desa. Ya, itu bagi tugasnya itu pastinya kita melalui juga musyawarah. Yang ketiga, musyawarah pembangunan jalan, masjid dan lain-lain. Ya, contohnya masjid. Ketika ada pembangunan masjid, pastinya tidak perlu musyawarah, baik dari tempat yang bagus, posisi yang bagus atau model masjid, desainnya memang pasti sudah disediakan tempat-tempat yang harus mana. Ya. Yang keempat, penentuan penentuan panitia suatu kegiatan desa. Ya, pastinya di kampung masih sudah karena ada kayak lomba-lomba ya kan? Ya. Ya, lomba apa saja karena Ulang desa. desa lagi. Lomba Antar dusun, Pak. Ya, musuh atau alat ya. kabupaten, lomba kebersihan. Ya, itu juga. Itu pasti saya belum kegiatan yang terjadi, pasti ada musyawarah dulu. Ya, Pak. Ya, pasti dilaksanakan dulu musyawarah. Ya. Ya, kita sudah habis ya materi pemesanan ini. Aku mau jatuh kelompoknya dulu. Ini kelompok 1 sebagai kelompok 2. Sebelum apa sih dia punya video ini? Ya. Sudah diperhatikan ya? Ya. Bertemu lagi dengan Kak Hania di sini. Bagaimana kabar kalian?
Oke, sudah seperti yang dilihat tadi sudah menonton? Sudah. Gue mau tanya ke umum satu. Apa saja tadi penyebab pembuangan jika sampah dibuang sembarangan, apa akibatnya, dampaknya? Ya, karena Menimbulkan penyakit Pak, penyakit gatal gatal, ya apalagi pencemaran di pantai di laut, di ya, sungai. ya betul. Terus di halaman kalau banyak sampah Pak, baunya busuk, tidak nyaman. Oke, bagus. Kalau kedua, Ada tiga yang pertama pencemaran udara, ya betul. kemudian menjadi sedang kedua menyebabkan penyakit, karena bakteri yang terdapat di sampah tersebut, kemudian mencemari air atau sungai sehingga menyebabkan air itu berwarna dan tidak sehat bagi kesehatan makhluk hidup. Yang berikutnya dapat menyebabkan banjir karena air yang sampai terlalu banyak. Kemudian itu Oke, bagus. Betul ya. Terus sekarang aku mau minta pendapat anak-anak yang dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti akan tanya ya. Menurut kalian apa yang harus dilakukan sebagai kita sebagai anggota masyarakat atau peserta didik agar mencegah terjadinya hal tadi seperti banjir, meluapnya sungai, tercemarnya sungai, laut, terus yang dapat menimbulkan penyakit dan polusi udara. Menurut kalian, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kelompok 1. Saya Pak, Ya, Pak. kita bermusyawarah untuk membangun bank sampah agar orang itu tidak membuang sampah di pinggir jalan Pak, itu ada tempatnya. Ya. Kelompok 2. mungkin dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian jadi menyediakan tempat-tempat sampah di harus membuang sampah. Kemudian sampah-sampah yang masih tidak berbuang bisa supaya jadi lagi dalam membuang sampah. Ya, gimana kelompok 2? Setuju dengan pendapat dari kelompok 2? Setuju Pak, karena di lingkungannya kita banyak orang yang membakar sampah plastik sehingga mencemarkan udara. Iya. Kalau kelompok 2 bagaimana tadi dengan kelompok 1? Setuju? Ya setuju Pak, harus ada pilihan sampah. Jadi untuk menghindari polusi udara, penyakit, tercemarnya air baik sungai maupun laut dan menyebabkan banjir, alangkah baiknya dibangun tempat atau bank sampah di satu jalan supaya semua sampah-sampah atau keluarga dibuang di bank sampah. Terus di samping jalan itu disediakan juga kayak tempat-tempat seperti di gambar ini, tempat plastik. Jadi dia itu dipisahkan sampah organik non organik, ya, yaitu sampah basah, sampah kering, dan ada juga sampah untuk daur ulang supaya itu mengurangi sampah-sampah yang sulit untuk terurai, ya kan? Nah, jadi dengan adanya juga daur ulang sama-sama seperti botol atau plastik lainnya bisa dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah karya-karya. Ya, ada pernah lihat kan
Terima Pak. Oke, jadi kita sepakat kalau misalnya ada sampah di luar kota, tempatnya yang sudah disediakan. Jadi sudah paham semua? Pak. Ada yang mau ditanyakan? Iya Pak. Jadi kalau anggap sudah mengerti semuanya sudah paham. Oke. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan sendiri, maka alangkah baik kita melakukan musyawarah agar kita mendapatkan keputusan terbaik yang dapat diterima dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dan dapat diterima oleh seluruh anggota musyawarah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja materi yang Bapak bicarakan hari ini atau sampaikan hari ini. Jadi mohon maaf, mungkin Bapak ada salah kata. Belajar lagi di rumah ya. Iya Pak. Minggu depan kita bertemu lagi. Ya. Oke, podcastnya saya sediakan. Oke, sebelum dilakukan kita berdoa supaya kita selamat di jalan. Kita kelas.